Oke guys, nama saya Abidin. Kali ini saya akan merekap alur film dari Korea yang berjudul Love Lesson. Film ini menceritakan tentang seorang guru piano dan muridnya. Film ini hanya untuk umur 18+. Bagi kalian yang belum cukup umur, dimohon untuk minta didampingi orang tua masing-masing. Oke guys, tidak usah banyak basa-basi, kita putar intronya. Diceritakan wanita muda seksi yang bernama Mbak Siti. Mbak Siti dikenal sebagai penulis lagu terkenal. Bagaimana tidak, setiap lagu yang ditulis oleh Mbak Siti langsung populer dan hits, sehingga membuatnya terkenal. Malam pun tiba. Setelah Mbak Siti pulang dari kerjanya, dia melihat seorang bocil sekolah dasar yang lagi adu argumen. Terlihat ceweknya mendorong cowoknya karena kalah adu argumen, dan si ceweknya pun pergi. Cowoknya pun malah ditinggal sendirian, dan Mbak Siti pun geleng-geleng dan langsung pergi. Scene pun berganti. Terlihat Mbak Siti dan rekan kerjanya sedang bekerja sama. Saat asik mengobrol, si gendut malah mengajak mendengarkan musik. Suasana berubah ketika temannya bernyanyi. Mereka semua bubar dikarenakan mendengar suara bernyanyi temannya tersebut. Terlihat Mbak Siti sendirian. Dia melihat cowok tampan di klub tersebut. Yang benar saja, ternyata dia pacar dari Mbak Siti tersebut. Tak lama pun Mbak Siti meninggalkan klub tersebut. Mbak Siti pun datang ke kantornya untuk mengecek apakah vokalnya suaranya bagus atau tidak. Mbak Siti pun bilang kalau suara cewek tersebut sangatlah tidak enak. Untuk meyakinkan Mbak Siti, si gendut berkata kalau tidak ada penyanyi suara yang bagus, yang murah, dan si gendut pun berkata meskipun suara cewek tersebut tidak enak, tapi dia sangatlah bersemangat. Namun si gendut menyuruh Mbak Siti untuk mencari partner. Namun Mbak Siti pun menolak karena itu sangatlah memakan uang yang banyak. Waktu menjelang pagi, terlihat dua pemuda, sebut saja namanya Gubis dan temannya Cabul, yang sembari membeli minuman di Indomaret. Mereka pun duduk dan mengobrol. Saat asik mengobrol, si Cabul melihat Mbak Siti sedang berjalan di depan mereka, dan si Gubis kaget dan tercengang. Sore harinya, terlihat Mbak Siti sedang menuju ke sekolah. Tampak si Gubis dan temannya Cabul sedang membuntuti Mbak Siti dari belakang. Niat baik Mbak Siti di sekolah tersebut, dia menjadi guru piano, memperkenalkan piano, dan niat belajar agar bisa bermain piano. Malam harinya, si Gubis pun datang ke apartemen Mbak Siti. Niat untuk belajar piano, bukan hal yang lain ya guys ya. Saat sedang duduk, Gubis pun melihat Mbak Siti sedang meminum sampai tumpah-tumpah. Ya, positif saja, mungkin botolnya bocor. Kemudian Mbak Siti pun mengajari Gubis untuk belajar piano. Tak lama, tangan si Gubis pun ditarik oleh Mbak Siti karena ada nyamuk di dadanya. Tak lama si Gubis pun pergi karena banyak godaan setan yang terkutuk di apartemen si Mbak Siti. Scene berpindah. Terlihat Mbak Siti sedang menelpon Gubis. Mbak Siti pun memutuskan untuk berputar balik. Terlihat Gubis sedang berjalan sembari pulang sekolah. Dia melihat mobil Mbak Siti yang sedang menjemputnya untuk mengantarkannya pulang. Pagi harinya, terlihat Mbak Siti sedang bermain piano sambil membuat lirik sebuah lagu. Dia pun mengambil minum dan melihat hasil lirik lagunya tersebut. Malam pun tiba. Mbak Siti dan rekan kerjanya sedang mendengarkan nada lagu hasil karangan Mbak Siti tersebut. Sontak rekan kerjanya dan Mbak Siti terlihat sangat bahagia karena nada lagu yang dibuat Mbak Siti tersebut sangat bagus dan bisa bikin orang galau.
Lanjut. Terlihat pagi-pagi pacar dari Gubis tersebut bilang kalau Gubis tidak masuk kuliah selama 1 minggu, yaitu dikarenakan akhir-akhir ini Gubis telah berkencan dengan Mbak Siti tersebut sampai-sampai lupa kuliahnya. Tak lama kemudian Mbak Siti melihat di spion mobil Gubis dan pacarnya tersebut sedang asik ngobrol di halte bis. Mungkin saja si Mbak Siti ini cemburu. Oke, lanjut. Terlihat Gubis rindu dengan Mbak Siti. Sontak Gubis bergegas menuju apartemen Mbak Siti. Sesampai di apartemen Mbak Siti, Gubis pun kaget melihat Mbak Siti bercocok tanam dengan pria lain. Karena Gubis cemburu, dia langsung pergi meninggalkan luka yang sangat dalam. Maksudnya meninggalkan apartemen si Mbak Siti tersebut. Ketika Mbak Siti bekerja, terlihat Mbak Siti sangat tidak fokus atau melamun. Mungkin gara-gara kejadian semalam tadi ya guys ya. Dan si gendut pun berkata, jika Mbak Siti begini terus, maka tidak ada kemajuan bagi perusahaan tempat bekerjanya tersebut. Sim pun berganti. Terlihat Mbak Siti dan rekan kerjanya sedang membahas masalah yang terjadi hari ini. Ya, ada orang yang mencuri lagu yang telah dibuat Mbak Siti. Rekan kerjanya pun bingung dengan kejadian ini. Tak lama ada seorang pria dan berkata kalau ada orang yang ingin menemui Mbak Siti. Ya, orang itu adalah seorang direktur. Direktur pun itu berkata bahwa dia akan memutuskan kontrak dengan perusahaan lagu Mbak Siti karena Mbak Siti tidak bisa memberikan sebuah lagu untuk direktur tersebut. Dan Mbak Siti berkata dia tidak akan membuatkan lagu untuk direktur tersebut. Dan pada akhirnya Mbak Siti pun pergi. Saat sedang ngopi sambil menikmati pemandangan, Mbak Siti terlihat sedang fokus membuat lirik lagu dan juga menemui kakek-kakek yang sedang menggambar. Dia juga meminta kakek untuk digambarkan sesuatu untuk dirinya. Tak lama, lirik lagu yang dibuat oleh Mbak Siti pun telah selesai dan berjudul Selamat Tinggal Kekasih yang Dulu Telah Hilang. Mantap. Setelah Mbak Siti pulang dari bekerja, dia melihat Setelah Mbak Siti pulang dari bekerja, dia melihat gambar Gubis yang digambarkan oleh kakek-kakek tadi. Mbak Siti pun rindu dengan Gubis dan dia akan menemuinya. Pagi harinya, pada saat Mbak Siti ingin menemui Gubis, Mbak Siti melihat Gubis yang sedang berdua dengan pacarnya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Bisa dibilang dia selingkuh, mungkin karena sakit hati. Karena tak kuat menahan luka, Mbak Siti hanya bisa tersenyum dan pura-pura bahagia. Sontak Mbak Siti pun langsung pergi. Kemudian di dalam mobil ia mendengar lagu di radio. Dan di radio tersebut, lagu itu adalah lagu yang dibuat oleh Mbak Siti yang berjudul Selamat Tinggal Kekasih yang Dulu Hilang Telah Lama Kembali Pulang. Dan film pun tamat. Oke guys, menurutku film ini cocok untuk kalian yang jomblo udah bertahun-tahun. Saya juga jomblo sih. Namun film ini hanya untuk 18+. Jika kalian yang belum cukup umur, dimohon untuk meminta didampingi orang tua. Oke guys, untuk kalian yang suka alur film dan suka nonton film, alangkah baiknya untuk membantu share ke teman-teman kalian agar video-video saya bisa ditonton oleh jutaan orang. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga untuk like, komen jika kalian ingin merequest film atau saran film. Kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Oke guys, saya akan menutup video dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.